Kemuliaan kepada Allah di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, salam sehat bagi kita semua. Semoga kita semua selalu sehat dan bersuka cita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pada kali ini, kita akan lanjut ke episode keempat, yaitu membahas tentang perjalanan orang mati. Bagaimana sih perjalanan orang mati? Apa sih yang terjadi setelah orang mati atau meninggal? Ini bukan merupakan suatu penjelasan yang empiris yang saya alami sendiri. Tidak, saya belum pernah mengalami mati. Saya tidak pernah mengalami mati suri, tetapi ini adalah penjelasan dari sisi teologis, dari sisi iman agama Katolik khususnya. Ini juga merupakan suatu penjelasan secara umum. Nanti secara detailnya silahkan Bapak Ibu cari sendiri melalui sumber-sumber yang ada, terutama Kitab Suci dan KGK. Nanti saya akan cantumkan beberapa sumbernya secara singkat saja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, manusia yang lengkap terdiri dari ini. Manusia terdiri dari jiwa dan raga. Saya menggambarkan jiwa kita itu adalah yang lingkaran putih ini. Sementara raga kita adalah yang merah ini. Mengapa ini lebih banyak? Karena kita lebih mudah untuk melihat raga, sementara jiwa kita tidak bisa melihat jiwa. Setelah kematian, ketika orang mengalami mati, antara jiwa dan raga itu dipisahkan, tidak lagi bersamaan. Jiwa akan langsung mengalami pengadilan pribadi atau disebut dengan pengadilan pertama. Jadi, semenjak orang mati, saat itu juga atau pada detik itu juga, jiwanya langsung diadili, yaitu pengadilan pribadi atau biasanya kita sebut dengan pengadilan pertama. Ada keputusan yang penting di sini. Saya menyebutnya satu pengadilan, dua keputusan. Apa itu? Keputusan pertama adalah keputusan masuk neraka, dan keputusan yang kedua adalah nanti itu masuk surga. Jadi yang diputuskan, jadi semenjak di sini, jiwa kita pada pengadilan pertama sudah diputuskan. Apakah dia masuk neraka jiwanya? Ataukah dia masuk surga jiwanya? Sekali lagi jiwanya, badan belum ada. Kemudian ada orang yang bisa langsung menuju ke surga, itu kalau orang yang meninggal dalam keadaan yang suci, sungguh-sungguh murni, tidak ada lagi dosa-dosa yang ada. Tetapi kebanyakan orang akan mampir dulu, mereka akan transit dulu di suatu tempat yang dinamakan purgatori atau purgatorium atau api penyucian. Disinilah orang-orang sebelum ke surga mereka mampir dulu ke purgatori. Tetapi orang yang di purgatori ini mereka pasti langsung ke surga. Tidak mungkin mereka ke neraka. Hanya mereka masih menunda dulu karena masih perlu dibersihkan. Mandi dulu supaya sungguh-sungguh bersih ketika masuk surga. Apa yang terjadi dengan badan? Badan kita akan membusuk di dalam tanah di tempat di mana kita dikuburkan. Kemudian akhir zaman. Pada akhir zaman, jiwa kebangkitan kita bersama dengan badan kebangkitan kita itu akan disatukan menjadi manusia kebangkitan. Jadi kalau manusia kebangkitan ini seperti ini, manusia yang tadi fana, yang masih hidup di dunia itu seperti ini. Pada akhir zaman, jiwa dan badan itu secara bersamaan akan diadili. Di sini disebut pengadilan terakhir atau biasanya juga disebut dengan pengadilan kedua. Pengadilan kedua ini tidak mengubah keputusan yang ada di pengadilan yang pertama atau pengadilan pribadi. Pada
Pengadilan kedua ini semakin mempertegas yang ada di pengadilan yang pertama tadi dan tidak mungkin bisa berubah. Yang neraka tetap ke neraka, yang surga tetap di surga. Bedanya pengadilan akhir ini yang diadili itu adalah jiwa dan raga. Jadi jiwa kebangkitan, badan kebangkitan diadili. Kalau yang sudah diputuskan neraka, maka selamanya dia akan di neraka. Neraka kekal selama-lamanya. Sementara yang diputuskan ke surga, dia akan selama-lamanya jiwa dan badannya, manusia kebangkitannya tinggal di surga selama-lamanya. Demikianlah perjalanan atau rute orang mati dan disinilah mereka disebut dengan manusia kebangkitan. Manusia kebangkitan di surga, manusia kebangkitan di neraka, neraka kekal, surga kekal. Lalu ada beberapa perbedaan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih antara surga di pengadilan yang pertama dan surga di pengadilan yang kedua. Surga di pengadilan yang pertama itu biasanya disebut dengan paradiso atau paradise, yaitu Taman Eden atau Firdaus. Ini surga yang pertama di mana kita diadili pada pengadilan pertama. Kemudian pada surga yang pada pengadilan kedua itu disebut Oranos. Oranos itu adalah surga kekal. Kalau kita berdoa misalnya, Bapa kami yang ada di surga itu mana maksudnya? Surganya maksudnya surganya ini. KGK nomor 1005 itu mengatakan, ada beberapa kalimat panjang lagi tetapi saya persingkat. Saat kematian, jiwa dipisahkan dari tubuh. Ini seperti yang saya jelaskan pada bagian tadi. Jadi kematian memisahkan kita sementara, yaitu jiwa dan badan atau jiwa dari tubuh kita. Perjanjian baru berbicara mengenai pengadilan, terutama dalam hubungan dengan pertemuan definitif dengan Kristus pada kedatangannya yang kedua. Tetapi berulang kali ia juga mengatakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan dan imannya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, semenjak orang mati, detik itu juga jiwanya langsung ke pengadilan pertama. Sumber dari kitab sucinya kita bisa lihat dari Matius bab 25 ayat 31 sampai 33. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini menceritakan tentang pengadilan yang kedua, di mana semua orang diadili secara bersama-sama. Orang yang selalu setia dan percaya kepada Yesus Kristus akan ditempatkan di sebelah kanannya, yaitu di surga. Sementara orang yang tadinya sengaja menolak Yesus Kristus, melakukan dosa-dosa yang mortal, mereka akan ditempatkan di sebelah kirinya, yaitu neraka kekal. Kita juga bisa lihat dari KGK kembali 1021, setiap orang langsung sesudah kematiannya diadili. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sumbernya bisa kita lihat dari Lukas bab 16 ayat 22 sampai 23. Dikatakan di sana, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Siapa orang miskin itu? Orang miskin itu di dalam perikop ini adalah Lazarus yang miskin. Lalu ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya.
Nah, kita dapat melihat di sini bahwa Lazarus orang yang miskin ketika dia meninggal, dia mengalami pengadilan pertama dan dia mendapat tempat kedudukan di surga, di pangkuan Abraham. Maka terkadang pada pengadilan pertama ini kadang disebut dengan pangkuan Abraham, surga pangkuan Abraham, dan kadang juga disebut sebagai Taman Eden atau Paradise, atau biasanya kita sebut sebagai Firdaus. Sementara orang yang kaya ini, dia sengsara di alam maut, dia mendapat tempat di neraka. Badan mereka berdua, Lazarus juga hancur. Sementara orang yang kaya juga hancur di tempat mereka dimakamkan. Atau kita bisa melihat dari Yesus sendiri yang mengatakan, Lukas bab 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kita ingat saudara-saudari yang terkasih, kata-kata ini Yesus katakan kepada seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan dia, yang bertobat sebelum dia meninggal. Dan Yesus menjanjikan kepadanya bahwa si penjahat ini pada detik dia meninggal akan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Nah, maka tidak mungkin rohnya bisa bergentayangan kemana-mana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada perbedaan dan persamaan tentang pengadilan pertama dan kedua, meskipun tadi sudah disinggung, tetapi secara detailnya seperti ini. Pada pengadilan pertama, itu diadili saat setelah kematian. Itu. Kemudian pada pengadilan kedua, dilakukan pada akhir zaman. Kemudian berkaitan dengan orang perorangan. Kalau pengadilan pribadi itu satu orang, satu persatu diadili. Sementara pada pengadilan terakhir atau pengadilan umum, semua orang secara bersama-sama dari berbagai suku bangsa, dari berbagai belahan dunia, semuanya diadili bersama-sama. Pada pengadilan pertama, hanya jiwa saja yang diadili, yang dihadapkan ke pengadilan. Sementara pada pengadilan kedua, jiwa dan raga diadili. Itu perbedaannya. Persamaannya adalah ini. Persamaannya ini di dalam lingkaran ini. Persamaannya adalah sama-sama final keputusannya. Tidak mungkin bisa berubah, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa disogok-sogok lagi. Jadi seberapapun kita berdoa, memohon, dan sebagainya, tetap tidak bisa. Semuanya bersifat final. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, penjelasan secara singkat tentang rute orang mati atau perjalanan orang mati. Semoga ini semakin menguatkan iman kita dan semakin membuat kita bersemangat untuk memperbaiki hidup dengan waktu-waktu yang ada selagi kita masih bisa. Terpujilah Yesus Kristus dan Maria Immaculata.